Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum, besem Hamasyah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Episkop Daniel dari Nikopolis. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara sudah kirim kepada saya. Tapi sebelum saya jawab pertanyaan itu, untuk saudara yang baru saja mengunjungi YouTube saya ini atau kebetulan bertemu dengan YouTube saya ini, saya minta untuk jangan lupa subscribe, klik itu link like-nya, dan share kepada teman-teman saudara. Dan kalau saudara merasa tergerak untuk membantu pelayanan ini supaya pelayanan ini makin berkembang, saudara mau mempersembahkan sesuatu persembahan kepada kami, saudara bisa mengirimkan kepada nomor rekening akun bank saya yang ada di bawah ini. Ya, terima kasih. Baik, sekarang pertanyaan selanjutnya yang akan kita jawab adalah pertanyaan dari saudara Robi Irawan dari Surabaya yang menanyakan, apakah gereja ortodoks menganut prinsip monoteisme mutlak atau monolatri yang mengakui adanya eksistensi dewa-dewa lain? Saudara Robi, gereja ortodoks adalah gereja yang mempercayai monoteisme mutlak. Mutlak dalam arti tidak ada Allah yang lain kecuali Allah yang satu, yang memiliki firman dan roh di dalam dirinya yang satu itu. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 8 ayat 4. Tentang hal makan daging, persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Ya, esa. mengenai persembahan daging berhala yang dipersembahkan pada berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia. Jadi dari keterangan ini memang tidak ada dewa-dewa itu. Ya, tanpa merendahkan orang-orang agama-agama yang percaya tentang adanya dewa-dewa, tapi ajaran Alkitab itu begitu. Tidak ada dewa-dewa, tidak ada berhala. Coba baca lagi itu ayat itu. Tentang hal makan daging, persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah Ya, yang esa. tentang hal memakan daging persembahan berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia ini. Dari kacamata gereja ortodoks, kalau berhala-berhala itu sampai menampakkan diri seandainya, dewa-dewa itu entah dewa Zeus, entah dewa Athena, entah dewa apa, pada zaman surat Korintus ditulis, dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 19 dan 20. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu? Atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Ya, jadi penampakan-penampakan itu dari kacamata Alkitab itu bukan dewa, bukan apa. Itu adalah roh-roh jahat. Jadi dari kacamata Alkitab, dari kacamata ajaran iman Kristen Ortodoks, ya memang berhala itu tidak ada. Berhala itu adalah karangan-karangan orang, karangan pikiran orang, yang karena itu dipercayai akhirnya memunculkan kekuatan yang berasal dari makhluk-makhluk yang memang ingin disembah ini, yaitu malaikat-malaikat yang jatuh itu. Kita baca dari 2 Korintus 11 ayatnya 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayannya bisa datang dari makhluk roh itu sendiri atau dari dunia manusia.
jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Ya itu. Jadi mereka punya pengikut. Roh jahat itu punya pengikut karena iblis itu punya pengikut, karena iblis itu adalah nama pemimpin dari dunia roh jahat ini, yang juga disebut Beelzebul. Coba kita baca di dalam Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-24. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi ada penghulu setan. Namanya Beelzebul. Beel itu artinya tuan, penguasa. Zebul itu lalat atau kotoran manusia. Jadi Beelzebul adalah penguasa kotoran manusia, maksudnya penguasa kekotoran. Karena makhluk ini yang menuntun manusia untuk berbuat kekotoran, berbuat dosa yang kotor. Dan itu adalah penghulu dari setan-setan, penghulu dari roh-roh jahat itu. Nah, ini yang akan menampakkan diri sebagai entah itu roh nenek moyang, entah itu dewa, entah apa, itu yang menampakkan diri kepada orang-orang yang mempercayainya. Maka kembali kepada 1 Korintus 8 ayat yang keempat tadi, kita baca. Tentang hal makan daging, persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia, dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang... Ya, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah yang lain daripada Allah yang esa. Jadi kalau gitu Alkitab mengatakan dengan tegas bahwa Allah itu hanya satu. Mono, satu-satunya, theos, Allah. Jadi dari kata itulah munculnya kata monoteisme. Coba kita baca di dalam Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau yaitu Sang Bapa, satu-satunya Allah yang ton, monon, alithinon, theon, satu-satunya Allah yang benar. Monon, alithinon, theon, monon, theon, monotheis. Jadi kalau begitu Alkitab mengajarkan keesaan Allah yang mutlak. Tapi Allah yang mutlak ini adalah Allah yang hidup. Karena dia hidup, dia punya akal budi ilahi dalam dirinya, yaitu firman-Nya sendiri. Dan di dalam dirinya juga ada kehidupan ilahi yang disebut sebagai Roh Kudus. Jadi Allah itu memiliki firman-Nya yang disebut anaknya, dan memiliki rohnya yang disebut Roh Kudus yang tinggal di dalam dirinya yang esa ini. Jadi Tritunggal itu bukan jumlahnya Allah. Kalau Allah tidak ada jumlahnya, ya cuma satu. Tetapi di dalam Allah yang satu inilah terdapat firman dan rohnya. Oleh karena itu iman ortodoks bukan monolatri. Monolatri itu adalah penyembahan dari banyak dewa-dewa, dipilih satu, disembah sebagai satu-satunya. Contohnya pada zaman Mesir itu ada agama Mesir punya banyak dewa, lalu ada satu dewa, saya lupa namanya itu, yang diangkat sebagai satu-satunya yang disembah di antara banyak dewa ini monolatri. Nah, karena Alkitab mengajarkan tidak ada ilah-ilah yang lain daripada yang satu ini, maka Allah yang satu itu bukan dipilih dari banyak ilah lalu yang disembah, bukan. Oleh karena itu iman ortodoks adalah monoteisme mutlak, monoteisme trinitarian yang bukan monolatri. Begitu ya? Ya, saya kira itu yang dapat saya berikan. Kiranya ini menjadi berkat. Tuhan memberkati ya, atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.